Namaku Intan. Di usiaku yang menginjak 30 tahun, aku telah berteman akrab dengan sunyi yang merayap di sela-sela uap panas setrika uapku. Aku adalah seorang janda, sebuah kata yang bagi sebagian orang terdengar seperti sisa, namun bagiku adalah sebuah benteng pertahanan. Laundry kecil ini bukan sekadar usaha, ini adalah duniaku yang berputar dalam ritme siklikal, mencuci, mengeringkan, melipat. Setiap hari aku menghirup aroma deterjen yang tajam, wangi lavender buatan yang menyesakkan, dan panas yang seolah memanggang kulitku perlahan. Aku bergerak seperti mesin yang paling efisien, menyortir kain-kain asing, namun jauh di dalam dadaku ada sebuah ruang kosong yang gelap, mirip seperti kursi kayu di pojok ruangan yang tak pernah diduduki siapapun. Hidupku adalah garis lurus yang membosankan, sebuah narasi yang sudah bisa ditebak ujungnya. Aku melihat diriku di cermin yang buram karena uap, mata yang masih menyimpan sisa-sisa binar masa muda, namun wajah yang mulai pucat karena jarang tersenyum. Aku merasa telah selesai dengan dunia luar, sampai akhirnya dia datang, Hendra, membawa kebisingan yang tak pernah kuundang. Dia adalah anomali dalam rutinitas sterilku. Kehadirannya seperti percikan bensin di atas bara api yang hampir padam. Di tengah aroma pewangi pakaian yang feminin, dia membawa bau aspal, keringat maskulin, dan kebebasan yang terasa sangat provokatif bagi jiwaku yang terkungkung. Setiap kali dia melangkah masuk, lantai laundryku yang dingin seolah bergetar. Aku mulai menyadari bahwa kesunyian yang selama ini kupuja sebenarnya hanyalah sebuah penjara. Dan Hendra, dengan segala ketidakpeduliannya, adalah kunci yang tanpa sengaja mengetuk pintu selku. Ada desir dopamin yang aneh setiap kali bayangannya jatuh di pintu rukoku. Sebuah sensasi yang membuat jantungku mendadak lupa cara berdetak dengan tenang. Hendra adalah penghuni baru di kos-kosan sebelah yang hanya dipisahkan oleh satu lapis tembok bata yang tipis. Dia berusia 25 tahun, usia di mana ego sedang memuncak dan dunia terasa seperti taman bermain. Dia bekerja di sebuah bengkel motor besar dan itu terlihat jelas dari penampilannya. Tangannya seringkali masih menyisakan noda hitam oli di sela-sela jarinya. Sebuah pemandangan yang entah kenapa membuatku sulit berpaling. Ada sesuatu yang sangat mentah dan maskulin dari noda itu. Sebuah kontras yang tajam dengan kain-kain sutra lembut yang biasa kusentuh. Dia tidak hanya datang untuk mencuci baju, dia datang untuk mengusik ketenanganku. Setiap sore, tepat saat cahaya matahari berubah menjadi oranye yang melankolis dan lampu jalan mulai berkedip kuning, dia akan muncul. Dia selalu memakai kaos oblong hitam yang sedikit ketat, memperlihatkan garis otot lengannya yang terbentuk karena kerja keras. Dia akan meletakkan tas kainnya di atas meja kasir, lalu menatapku dengan cara yang tidak bisa kusebut sopan. Tatapannya dalam, seolah dia sedang menelanjangi setiap lapisan pertahanan yang kupakai. Dia sering sengaja berlama-lama, duduk di kursi plastik biru di pojok sambil memainkan ponselnya. Namun aku bisa merasakan sepasang matanya terus mengikutiku saat aku membungkuk untuk mengambil pakaian atau saat aku mengangkat tangan untuk menjangkau jemuran yang tinggi. Mbak Intan, suaranya serak dan rendah, mirip suara mesin motor yang sedang dipanaskan di pagi hari. Kenapa Mbak selalu kelihatan seperti sedang memikirkan cara menyelamatkan dunia setiap kali menyetrika? Aku hanya bisa terdiam, tanganku mendadak kaku memegang gagang setrika. Panas uap yang menyembur ke wajahku tak sebanding dengan rasa panas yang menjalar di pipiku. Aku mencoba menjawab dengan suara yang sebaku mungkin, mencoba menjaga jarak. Ini pekerjaan Mas Hendra, butuh fokus. Hendra hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat provokatif di telingaku. Dia kemudian berdiri, melangkah mendekat ke meja kasir, menghapus jarak yang selama ini kubangun. Hidup itu bukan cuma soal baju bersih, Mbak. Sesekali, Mbak perlu keluar, hirup udara luar yang kotor, biar Mbak tahu rasanya jadi manusia lagi. Dia kemudian mengedipkan matanya, sebuah gerakan sederhana yang mengirimkan gelombang dopamin ke seluruh sarafku. Aku merasa seperti remaja yang tertangkap basah sedang melamun. Sial, dia tahu. Dia tahu bahwa di balik wajah datarku ada rasa haus yang amat sangat akan perhatian. Dan dia, dengan segala kenaifannya, memberikan perhatian itu dengan cara yang paling menggoda. Kehadirannya di laundryku bukan lagi sekadar pelanggan.
Dia adalah pengingat bahwa di balik status jandaku, aku tetaplah seorang wanita yang memiliki panca indera yang merindukan rangsangan. Kejadian itu dimulai pada sebuah Selasa yang basah, saat hujan turun dengan sangat deras seolah ingin menenggelamkan kota. Suara air yang menghantam atap seng laundryku menciptakan kebisingan yang membuatku panik. Aku sedang dalam kondisi paling tidak fokus. Tumpukan cucian menumpuk dan mesin cuci utamaku sempat macet. Di tengah kekalutan itu, aku menyortir baju dengan terburu-buru. Aku sedang mencuci pakaian pribadiku di mesin kecil, berbarengan dengan pesanan Hendra yang harus selesai sore itu. Dan di sanalah kesalahan fatal itu terjadi. Selembar pakaian dalam berbahan satin warna merah muda dengan renda tipis di pinggirnya, milikku yang paling pribadi, entah bagaimana bisa terselip masuk ke dalam kantong celana jeans tebal milik Hendra. Aku tidak menyadarinya saat memasukkan jeans itu ke mesin pengering, tidak pula saat aku melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam plastik laundry bening. Aku baru tersadar 30 menit setelah Hendra membawa bungkusan itu pergi, menerjang hujan dengan motornya. Aku berdiri terpaku di depan meja kasir, melihat keranjang kecilku yang kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat, lalu tiba-tiba berpacu seperti drum yang dipukul membabi buta. Tuhan, bisikku. Tanganku mendadak mendingin hingga ke ujung kuku. Aku bisa merasakan keringat dingin mengucur di punggungku meskipun udara sedang sejuk. Bayangan itu terus menghantui kepalaku. Hendra pulang ke kamarnya yang sempit, merobek plastik laundryku yang wangi, dan saat dia mengeluarkan jeansnya, kain satin itu akan jatuh. Dia akan menyentuhnya, dia akan merasakan kelembutannya dengan tangan-tangannya yang kasar penuh oli. Dia akan menghirup wanginya, wangi yang dia tahu persis adalah wangiku. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kamar kosnya hanya berjarak beberapa meter dari kamarku, dipisahkan tembok tipis. Aku membayangkan dia sedang menatap kain itu sekarang. Apakah dia sedang tersenyum nakal, ataukah dia merasa jijik? Tapi, jauh di lubuk hatiku, ada getaran provokatif yang tak bisa kupungkiri. Ada rasa takut yang bercampur dengan kegairahan yang terlarang. Aku merasa telanjang di depannya, tanpa benar-benar bertemu. Kain itu adalah representasi dari kerentananku yang paling dalam. Seumur hidup, aku selalu menjaga reputasiku sebagai wanita terhormat. Namun sekarang, rahasia paling pribadiku berada di tangan pemuda yang paling ingin kuhindari. Dopamin di otakku meledak-ledak, menciptakan skenario-skenario liar yang membuat perutku terasa mulas, namun sekaligus mendambah. Besok pagi akan menjadi hari penghakiman, dan aku tidak tahu apakah aku siap melihat matanya setelah ini. Keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang seolah menyindir kegelisahanku. Aku membuka laundry dengan gerakan yang sangat lambat. Setiap detak jam di dinding terasa seperti hitung mundur menuju ledakan. Aku tidak berani menatap ke arah pintu kos Hendra. Namun, tepat saat jam menunjukkan pukul 5 sore, saat bayangan benda baju di jemuran mulai memanjang, dia datang. Dia tidak membawa cucian baru. Dia berjalan dengan langkah yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menemukan harta karun di balik jeansnya. Dia masuk ke dalam ruko dan kali ini dia menutup pintu di belakangnya. Suara dentum pintu itu membuatku terlonjak. Dia berjalan langsung ke arahku, tidak berhenti di depan meja kasir, melainkan memutar dan masuk ke area kerjaku. Aku mundur selangkah hingga punggungku menempel pada mesin cuci yang masih berputar. Nafasku mulai pendek. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaket kulitnya, kain merah muda itu. Dia meletakkannya di atas tumpukan handuk yang baru kusetrika, tepat di depan wajahku. "Mbak Intan," bisiknya. Suaranya tidak lagi sekadar serak, tapi mengandung nada intimidasi yang manis. "Mbak mau saya anggap ini sebagai bonus pelayanan laundry? Atau Mbak memang sengaja ingin saya menyimpannya?" Aku merasa seluruh darahku naik ke wajah. Panasnya luar biasa. Aku mencoba meraih kain itu, tapi tangannya lebih cepat menangkap pergelangan tanganku. Genggamannya hangat, sangat kontras dengan kulitku yang dingin. "Maaf Mas Hendra, itu benar-benar kesalahan, saya tidak sengaja." Hendra tidak melepaskan tanganku. Dia malah menarikku sedikit lebih dekat. Aku bisa mencium aroma rokok dan parfum maskulinnya yang kuat.
Kesalahan yang sangat indah, Mbak. Tahu tidak, semalaman saya tidak bisa tidur karena kain ini. Baunya bikin saya gila. Dia menatap bibirku, lalu kembali ke mataku. Ada api di sana. Api yang sama yang selama ini kusembunyikan di balik kepulan uap setrika. Di momen itu, dopamin di kepalaku benar-benar meluap. Ketakutan itu tiba-tiba berubah menjadi tantangan. Aku melihat Hendra bukan lagi sebagai pemuda sembarangan, tapi sebagai satu-satunya orang yang berani menyentuh sisi gelapku. Aku tidak melepaskan genggamannya. Malah, tanpa kusadari, aku membalas tatapannya dengan keberanian yang baru muncul. Kami berdiri di sana, di antara deru mesin cuci dan aroma lavender, dalam sebuah keheningan yang sangat provokatif. Dunia di luar sana seolah menghilang, menyisakan kami berdua dalam ketegangan yang hanya bisa diakhiri oleh sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Dia telah melewati batas, dan aku baru sadar bahwa aku sudah lama menunggu seseorang untuk melakukannya. Setelah konfrontasi kain merah muda itu, hubungan kami memasuki fase yang sangat berbahaya. Kami tidak pernah secara terbuka mengakui apa yang terjadi, namun setiap interaksi kami sekarang syarat dengan subteks seksual dan emosional yang kental. Hendra menjadi pengunjung tetap di jam-jam paling sepi. Dia mulai berani menyentuhku secara halus, sebuah tepukan di bahu, sentuhan jari saat aku menyerahkan nota, atau hembusan napas di dekat telingaku saat dia membantuku mengangkat keranjang yang berat. Setiap sentuhan itu seperti sengatan listrik yang memicu pelepasan dopamin secara masif di otakku. Aku merasa lebih hidup daripada 10 tahun terakhir digabung jadi satu. Aku mulai berdandan lebih rapi, meskipun hanya untuk bekerja di laundry. Aku memakai sedikit parfum di titik-titik nadiku, berharap dia memperhatikannya. Dan dia memperhatikannya. "Mbak, hari ini wanginya beda, bukan wangi deterjen murah," godanya suatu malam. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung undangan terselubung. Aku tahu aku sedang bermain api. Aku adalah seorang janda yang seharusnya menjaga martabat, sementara dia adalah pemuda bebas yang bisa pergi kapan saja. Namun justru resiko itulah yang membuat segalanya terasa begitu nikmat. Kami terjebak dalam pusaran tarik ulur yang membuat napasku seringkali tertahan di kerongkongan. Keraguan batin seringkali menyerangku saat malam tiba. Aku menatap diriku di cermin kamar mandi, bertanya-tanya, apakah aku sudah gila? Dia terlalu muda, Intan. Dia hanya ingin bermain-main. Tapi kemudian aku mengingat caranya menatapku. Sebuah tatapan yang tidak pernah kuterima dari almarhum suamiku. Tatapan yang membuatku merasa seperti wanita paling diinginkan di dunia. Hendra memberikan validasi atas eksistensiku yang selama ini terabaikan. Dia tidak melihatku sebagai janda pemilik laundry. Dia melihatku sebagai tantangan yang harus dia taklukkan. Dan aku sangat menikmati proses penaklukan itu. Permainan kata-kata kami menjadi semakin provokatif. "Mas Hendra sering bawa cewek ke kos ya?" tanyaku suatu kali, mencoba memancingnya. Hendra hanya menyeringai, matanya menatapku tajam. "Dulu sih sering, Mbak. Tapi sekarang yang di sebelah laundry lebih menarik buat ditungguin." Jantungku berdebar kencang mendengar jawaban itu. Sial, dia sangat pintar memainkan perasaanku. Dopamin ini membuatku kecanduan. Aku mulai merindukan kehadirannya lebih dari aku merindukan ketenangan. Aku tahu ini adalah jalan menuju kehancuran. Tapi saat ini, kehancuran itu terasa jauh lebih indah daripada keselamatan yang membosankan. Kami berdua adalah pemain dalam panggung sandiwara kecil ini, menunggu tirai benar-benar terbuka untuk sebuah klimaks yang tak terhindarkan. Malam itu, hujan turun dengan ritme yang lambat dan berat, menciptakan suasana yang sangat melankolis. Hendra merayakan ulang tahunnya yang ke-25 sendirian di kamarnya. Aku sudah menyiapkan sebuah jam tangan sebagai kado, namun itu sebenarnya hanyalah alasan. Alasan untuk mengetuk pintunya di jam yang tidak semestinya. Dengan jantung yang berdebar seakan ingin meledak, aku berdiri di depan pintu kamar kosnya yang hanya diterangi lampu lorong yang remang-remang. Aku mengetuk pintu itu 3 kali. Pelan. Pintu terbuka. Hendra berdiri di sana, hanya dengan kaos dalam putih dan celana pendek. Dia terlihat sedikit lelah, namun matanya langsung menyala saat melihatku. "Mbak Intan,
Ada apa malam-malam begini? Aku menyodorkan kotak kecil itu tanpa kata-kata. Suaraku tercekat di tenggorokan. Hendra menerimanya, lalu menarik lenganku masuk ke dalam kamarnya yang sempit. Dia menutup pintu dan menguncinya. Suara klik dari kunci itu adalah titik di mana aku tahu aku tidak bisa lagi mundur. Ruangan itu hanya diterangi oleh sebuah lampu meja kuning yang menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Aroma parfum maskulin, asap rokok, dan sedikit bau oli memenuhi udara. Sangat intim, sangat mencekam. "Mbak mau kasih ini saja, atau ada yang lain?" Tanyanya sambil meletakkan kado itu di atas meja tanpa membukanya. Dia berdiri tepat di depanku. Aku bisa merasakan panas tubuhnya. Dadaku naik turun dengan cepat. Di bawah cahaya temaram itu, Hendra terlihat jauh lebih dewasa, jauh lebih berbahaya. "Selamat ulang tahun, Mas Hendra," bisikku lirih. Hendra tidak menjawab dengan kata-kata. Dia mengulurkan tangannya, ujung jarinya menyusuri garis rahangku, lalu perlahan masuk ke sela-sela rambutku di belakang telinga. Sentuhannya kasar, namun penuh perasaan. "Mbak tahu tidak? Hadiah terbaik saya itu, Mbak ada di sini sekarang." Dia membungkuk, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat mengenai bibirku. Di detik itu, dopamin di otakku meledak sepenuhnya. Logika, status, harga diri, semuanya lenyap seperti uap setrika yang tertiup angin. Aku menutup mataku, menyerahkan diri sepenuhnya pada momen ini. Saat bibirnya akhirnya menyentuh bibirku, rasanya seperti ledakan kembang api di tengah kegelapan yang sunyi. Pertahananku runtuh total. Aku membalas ciumannya dengan rasa lapar yang selama ini kupendam rapat-rapat. Malam itu, di dalam kamar kos sempit yang berbau maskulin itu, aku bukan lagi Intan sang pemilik laundry. Aku adalah seorang wanita yang akhirnya menemukan kembali api dalam jiwanya yang sempat membeku. Ciuman itu menjadi awal dari sebuah simfoni yang tak pernah kubayangkan akan kumainkan lagi. Tangan Hendra yang kasar dan berbekal sisa oli terasa begitu nikmat di kulitku yang halus. Dia menarikku ke tempat tidurnya yang sederhana. Di bawah cahaya lampu meja yang kuning redup, segalanya terasa seperti adegan film noir yang penuh dosa namun estetik. Setiap sentuhannya adalah eksplorasi atas kerinduan yang telah lama mengkristal. Suara napas kami yang memburu menjadi satu-satunya melodi yang terdengar, bersaing dengan rintik hujan di luar jendela. Aku bisa merasakan setiap otot di tubuh Hendra yang menegang saat dia memelukku. Dia menciumku seolah-olah aku adalah satu-satunya air di tengah padang pasir. "Mbak Intan, kamu cantik sekali," bisiknya di sela-sela napasnya yang berat. Kata-kata itu, meski sederhana, memicu banjir dopamin yang membuatku merasa sangat berkuasa. Aku merengkuh punggungnya, membiarkan jemariku menelusuri garis-garis ototnya yang kokoh. Di momen ini, perbedaan usia kami bukan lagi hambatan. Itu adalah bumbu yang membuat segalanya terasa lebih intens. Kami adalah dua kutub yang akhirnya bertemu, menciptakan energi yang membakar segala keraguan. Setiap gerakan terasa sangat lambat, namun penuh tenaga. Aku bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari perutku ke seluruh ujung sarafku. Aroma tubuh Hendra, campuran antara keringat, sabun maskulin, dan kebebasan, menjadi aroma favorit baru bagi jiwaku. Di dalam kamar kos yang sempit itu, aku menemukan kembali sensasi fisik yang selama ini kukira telah mati bersama suamiku. Hendra membawaku ke puncak-puncak emosi yang provokatif, membuatku mengerang lirih, memanggil namanya. Rasa berdosa itu ada, namun dia terkubur jauh di bawah tumpukan kenikmatan yang tak tertahankan. Malam itu,
Kami tidak lagi peduli pada dunia luar. Kami tidak peduli pada tembok tipis yang mungkin membiarkan suara kami terdengar oleh tetangga sebelah. Kami hanya peduli pada satu sama lain. Pada gesekan kulit, pada pertemuan bibir, dan pada ledakan perasaan yang selama ini hanya berani kubayangkan di balik uap setrika. Aku membiarkan diriku larut dalam dekapan pria yang lebih muda dariku ini. Membiarkan dia menuntun jiwaku ke wilayah-wilayah yang tak terjamah. Saat semuanya berakhir dan kami hanya berbaring bersisian dengan napas yang masih tersenggal, aku menyadari satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah menyeberangi garis yang tak mungkin bisa kulewati kembali. Dan anehnya, aku tidak menyesal sedikit pun. Keesokan paginya, aku bangun sebelum fajar benar-benar menyentuh horizon. Aku kembali ke laundryku dengan langkah yang masih sedikit goyah, namun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku duduk di depan mesin cuci, menatap tanganku sendiri yang semalam digenggam begitu erat oleh Hendra. Ada rahasia besar yang sekarang tergantung di antara kami berdua. Sebuah rahasia yang baunya lebih kuat daripada lavender manapun di ruangan ini. Kami sepakat tanpa kata untuk menjaga ini tetap di bawah radar. Dunia tidak boleh tahu, tetangga tidak boleh curiga. Hubungan kami berlanjut dalam kerahasiaan yang sangat provokatif. Setiap kali dia datang membawa laundry, ada tatapan mata yang hanya kami yang mengerti. "Baju saya tolong dibuat ekstra wangi ya Mbak," katanya di depan pelanggan lain dengan wajah datar, namun matanya mengedip licik. Aku hanya menjawab dengan anggukan profesional. Meskipun di dalam kepalaku, aku membayangkan kembali setiap detik yang kami lalui di kamar kosnya. Dopamin yang dihasilkan dari hubungan rahasia ini jauh lebih adiktif daripada hubungan normal manapun. Ketakutan akan ketahuan menjadi bumbu yang membuat setiap pertemuan kami terasa seperti waktu yang dicuri dari surga. Kadang aku melihat dia dari balik jendela laundry saat dia membawa cewek lain ke kosnya. Ada rasa nyeri di dadaku, sebuah cemburu yang tak berhak kupelihara. Tapi kemudian di malam hari dia akan mengirimkan pesan singkat. "Mereka cuma lewat Mbak, wangi lavender Mbak tetap yang paling saya cari." Dan rasa nyeri itu langsung lenyap, digantikan oleh banjir kepuasan yang egois. Aku tahu aku hanya menjadi pelabuhan sementara baginya, dan dia adalah api yang mungkin akan menghanguskanku suatu hari nanti. Tapi siapa peduli? Di usiaku yang ke-30 ini, aku telah belajar bahwa momen-momen indah seringkali tidak datang dalam kemasan yang bersih dan direstui. Aku mulai menyisipkan pesan-pesan kecil di lipatan bajunya yang kukirim kembali. Selembar kertas kecil bertuliskan jam 10 malam nanti, atau sekadar menyemprotkan parfum pribadiku lebih banyak di kaos favoritnya. Kami berkomunikasi dalam bahasa sandi yang estetik dan berbahaya. Hidupku yang dulu lurus, kini penuh dengan tikungan gelap yang mendebarkan. Aku merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih wanita. Laundry ini bukan lagi tempatku bekerja. Ini adalah markas besar bagi petualangan rahasiaku. Aku menyadari bahwa rahasia ini adalah harga yang harus kubayar untuk merasa hidup kembali. Meskipun aku tahu badai mungkin akan datang saat rahasia ini tercium orang lain. Untuk saat ini, aku memilih untuk terus menari di atas bara api bersama Hendra. Karena bagi seorang Intan, noda di kain mungkin bisa hilang, tapi noda indah di hati ini akan tersimpan selamanya dalam lipatan kenangan yang paling dalam. Aku berdiri di ambang pintu laundryku saat senja kembali jatuh, mewarnai langit dengan warna ungu kemerahan yang dramatis. Di tanganku ada secangkir kopi yang sudah mendingin, dan di telingaku suara mesin cuci masih menderu pelan. Lampu jalan yang kuning di depan kos Hendra mulai menyala, menerangi tetesan air sisa hujan tadi sore. Hendra lewat dengan motornya, knalpotnya berderu provokatif. Dia tidak berhenti, hanya menoleh sekilas, melempar senyum miring yang penuh kemenangan, lalu menghilang di tikungan gang. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma lavender yang sekarang tak lagi terasa memuakan, karena di dalamnya terselip wangi kebebasan yang dia berikan. Aku tahu, banyak orang akan menghakimiku jika mereka tahu. Mereka akan bilang aku janda gatal.
Mereka akan bilang Hendra hanya memanfaatkanku. Tapi apa mereka tahu rasanya menjadi mesin selama bertahun-tahun? Apa mereka tahu rasanya setiap saraf di tubuhmu perlahan mati karena kesepian? Hendra tidak hanya memberiku kenikmatan fisik, dia memberiku cermin untuk melihat bahwa aku masih berharga. Hubungan ini mungkin sebuah kesalahan estetis dalam mata masyarakat. Tapi bagiku, ini adalah sebuah karya seni yang berani. Garis hidupku tak lagi lurus dan membosankan. Dia sekarang penuh dengan goresan-goresan emosi yang dalam, melankolis, dan sangat nyata. Aku kembali masuk ke dalam, menutup pintu laundryku dan mematikan lampu utama. Dalam kegelapan yang hanya diterangi lampu indikator mesin cuci, aku tersenyum. Aku tidak tahu sampai kapan api ini akan menyala sebelum akhirnya meredup atau membakar habis segalanya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyesali kain merah muda yang terselip itu. Karena noda yang paling sulit dihapus bukanlah noda di atas kain, melainkan jejak rasa yang telah terukir di dalam jiwa. Aku adalah Intan, dan di balik aroma laundry yang bersih ini, aku menyimpan rahasia paling kotor yang pernah membuatku merasa begitu suci. Sebab terkadang, kita butuh tersesat di dalam pelukan yang salah, hanya untuk menemukan kembali arah menuju diri kita yang paling jujur. Meskipun dunia menyebutnya sebagai sebuah noda.